darkness that ignites the night. Oh, the beauty of a kind heart's grace, a gentle touch in an endless race. Hai, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi suatu tempat yang menjadi salah satu objek wisata yang ada di Kepulauan Riau. Ada yang tahu di mana dan ada apa aja sih di sana? Tonton sampai habis ya. Setelah menyeberang kira-kira 1,5 jam, kami sudah sampai di sebuah dermaga. Dermaga ini terletak di Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang. Langsung saja kita menuju ke tempat pompong yang akan mengantarkan kita agar bisa sampai di pulau tersebut. Dari kota Tanjung Pinang menuju ke sana, kita menggunakan transportasi ini untuk bisa sampai di sana. Dan transportasi ini adalah salah satu mata pencaharian masyarakat setempat. Per orang kita terkena biaya Rp10.000. Bentuknya seperti pompong, tapi mesinnya mesin speedboat. Kalau di kampungku, pompong dan speedboat adalah dua kendaraan yang berbeda. Pompong ya pompong dan speedboat ya speedboat. Keberagaman di sini, baik itu dari bahasa, budaya, suku, dan sebagainya, mengingatkan saya akan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana berbeda-beda tetap satu jua, ialah Indonesia. Dengan suguhan pemandangan indah, alam nan sejuk, dan langit yang cerah, kami diantarkan menggunakan pompong menuju ke Pulau Penyengat. Ya, Pulau Penyengat, yang menjadi salah satu objek wisata di Kepulauan Riau, tepatnya di seberang kota Tanjung Pinang. Sekarang kita sudah sampai di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1803. Seiring dengan dibuatnya Pulau Penyengat sebagai mas kawin dan kemudian menjadi tempat kediaman Raja Hamidah Engku Putri. Keunikan masjid ini adalah konon digunakannya putih telur sebagai campuran bahan bangunan untuk membuat masjid. Arsitektur masjid ini juga sangat unik dan syarat dengan simbol-simbol ajaran agama Islam. Di antaranya adalah pada anak tangga terdapat 13 anak tangga yang menggambarkan 13 rukun sholat. Terdapat 5 buah pintu yang melambangkan rukun Islam dan terdapat 6 buah jendela yang menggambarkan rukun iman. Pada atap bangunan masjid juga terdapat 13 buah kubah dan 4 buah menara yang jika dijumlahkan menjadi 17. Angka ini melambangkan jumlah rakaat salat sehari semalam dalam Islam. Di dalam masjid ini juga terdapat 2 buah almari yang dulunya merupakan lemari perpustakaan kutub Khana marhum Ahmadi. Di dalam lemari terdapat buku-buku yang melambangkan kepedulian yang tinggi tentang ilmu pengetahuan. Selain itu, di dalam masjid ini juga terdapat Al-Quran yang bertuliskan tangan yang ditulis oleh Abdurrahman Stambul pada tahun 1867. Di sini saya bertemu dengan salah satu warga yang biasa dipanggil dengan Atu. Gigi tinggal 2 batang. Atau orang mana? Apa kata Atuk tadi? Mantap. Cewek nak kuat soleh dia rapi-rapi. Dia kan dia dapat jodoh orang pangkat dia. Dah punya suami belum? Belum, masih sekolah. Doa ramalan. Kalau kami cantik tak Tuk? Kalau kami cantik tak Tuk? Orang Iya, orang berpangkat. tak kalah doa lah. Jodoh di tangan Allah. Usaha di tangan manusia. Terima kasih atas nasihatnya dan sehat selalu ya Atuk. Kami pun melanjutkan perjalanan menelusuri objek-objek wisata yang ada di Pulau Penyengat ini dengan menggunakan becak motor. Becak motor juga merupakan salah satu transportasi yang merupakan mata pencarian masyarakat setempat. Nah, ini adalah bangunan yang pertama kali kami lewatin. Bangunan ini yang dulunya menjadi pusat pengobatan orang-orang yang tinggal di Pulau Penyengat. Kami bertiga, satu becak, dan temanku yang lain di becak satunya. Selanjutnya kami akan menuju ke makom Raja Hamidah Engku Putri.
Makam Raja Hamidah Engku Putri Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah atau dikenal dengan sebutan Engku Putri adalah permaisuri dari Sultan Mahmud Riyad Shah. Beliau wafat pada tanggal 7 Juli 1844 dan dimakamkan di dalam besar atau di dalam kawasan istananya. Yang kedua ada makam Raja Ali Haji. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang mana karya sastranya ialah Gurindam 12 dan beliau juga terkenal sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke makam yang selanjutnya. Di sini kami melihat perkampungan di Pulau Penyengat yang begitu indah, adem dan asri. Di sini warga-warganya juga terkenal dengan ramah. Yang membuat saya takjub ialah di sepanjang jalan terlihat dan terkesan rapi serta bersih, yang membuat para pengunjung merasakan kenyamanan serta keindahan alamnya. Sekarang kami sudah berada di kawasan makam Habib Syekh bin Alwi Assegaf. Beliau merupakan seorang ulama berasal dari Yaman, yang mana hidup pada masa Sultan Abdurrahman. Orang yang memiliki gelar Habib itu memiliki status tersendiri di tengah-tengah masyarakat, karena mereka memiliki pertalian silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Habib Syekh bin Alwi Assegaf juga menjadi seorang ulama yang mengajarkan agama Islam kepada Engku Putri serta masyarakat di Kesultanan Riau. Di Pulau Penyengat ini juga terdapat bangunan yang merupakan replika dari bangunan tradisional Melayu. Bangunan ini disebut dengan Balai Adat Melayu Riau. Dibangun pada tahun 1985 yang bertujuan sebagai balai pertemuan bagi masyarakat setempat. Bangunan ini terletak di Kampung Ladi, Pulau Penyengat. Bentuk bangunan balai adat merupakan jenis bangunan tradisional Melayu Selasa Jatuh Kembar. Selain bangunan utama juga terdapat bangunan kecil pendukung sebanyak 4 buah. Di bawah bangunan ini juga terdapat sebuah sumur yang mana sumur ini adalah peninggalan orang pada zaman dahulu. Air sumur yang ditemukan sejak abad ke-16 tersebut tidak terasa asin seperti kebanyakan sumber air yang lain yang berada dekat dengan lautan. Walaupun sumur itu terletak hanya sekitar 30 meter dari pantai. Sumur yang memiliki kedalaman sekitar 2,5 meter ini tidak pernah kering sepanjang tahun, walaupun di musim kemarau. Ada mitos mengenai sumur ini, bahwa dengan mencuci muka atau sekedar meminum air sumur tersebut bisa awet muda, dilapangkan rezeki dan jodoh. Apa diminum? Setelah dari bawah saya naik ke atas untuk melihat isi dari balai adat ini. Ternyata di dalam sangatlah luas, bersih dan indah. Terdapat juga singgasana yang membuat para pengunjung pasti terpana saat melihat untuk pertama kalinya. Alkisah nama Pulau Penyengat muncul dalam sejarah Melayu pada awal abad ke-18 ketika meletusnya perang saudara di Kerajaan Riau dan Johor yang kemudian melahirkan Kerajaan Siak di daratan Sumatera di Riau. Pulau ini menjadi penting lagi ketika berkobarnya Perang Riau akhir abad ke-18. Pimpinan Raja Haji Fisabilillah yang pada tahun 1997 diangkat sebagai kepala pahlawan nasional. Raja Haji menjadikan pulau ini sebagai kubu penting yang dijaga oleh orang-orang asal Siantan dari kawasan Pulau 7 di Lautan Cina Selatan. Tak terasa sudah hampir 1 jam lebih kita berkeliling menikmati objek wisata yang ada di Pulau Penyengat. Di sepanjang perjalanan kita juga melewati beberapa objek lain seperti Istana Kantor, yang merupakan istana Raja Ali yang di Pertuan Muda ke-8 yang memerintah sejak 1844.
Bangunan ini dikenal dengan sebutan Istana Kantor, karena selain sebagai tempat kediaman, Raja Ali juga menggunakan bangunan ini sebagai tempat beliau menjalankan administrasi pemerintahannya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai dan semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye!